Halo Sobat Crafter, selamat datang kembali di Podcraft, podcastnya Inacraft. Kali ini saya Dara akan mewawancarai salah satu youthpreneur kita dari Jogja. Bener ya Mbak ya, dari Iya Jogja ya Mbak betul. ya. Namanya Marengo Batik. Sebelum aku ngomong panjang lebar, mungkin kita langsung aja minta Mbaknya memperkenalkan diri nih. Iya. Selamat datang Mbak, boleh perkenalan dulu. Iya. Namanya siapa? Marengo Batik itu apa? Iya. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Nuri. Jadi Maringgo itu salah satu brand yang fokus dengan pengolahan pewarnaan alam dan kita mengenalkan fashion yang berkelanjutan. Jadi semua produk-produk kami itu menggunakan bahan pewarnaan alam. Dan di situ kami tidak hanya menggunakan, kami juga menanam kembali pewarnaan alam itu gitu. Jadi memang Maringgo itu fokus di pewarnaan alamnya itu ya Mbak ya. Jadi konsisten dengan proses berkelanjutan. Nah, selain itu kami juga mengajak anak-anak muda untuk terlibat juga dalam proses produksi ini sama Wow. ibu-ibu rumah tangga gitu. Wow, jadi Ya, ada faktor pemberdayaannya gitu betul. ya. Ya. Mbak Nuri, aku penasaran nih, Marengo Batik ini kan kalau istilah zaman sekarangnya itu kayak slow fashion Ya, ya, betul. masuknya ya sustainable slow fashion. Kenapa sih memilih jalur itu? Padahal kan sekarang kalau startup anak muda terus kayak bisnis fashion tuh pengennya yang cepat balik, cepat I- untung, cepat muter duitnya. Nah, kalau kenapa milihnya di slow fashion ini gitu? Iya, sebetulnya itu berawal dari ketertarikan saya waktu melihat bahwa batik itu awal mulanya memang berasal dari pewarnaan alam ya Mbak ya. Nah kemudian masuklah warna-warna yang dari pabrik gitu Mbak. Akhirnya Mm-mm. warna alam itu mulai berkurang waktu itu. Nah tahun 2015 itu aku mencoba untuk bereksperimen dengan pewarnaan-pewarnaan alam yang ada di daerah saya di Yogyakarta. Nah itu ternyata menarik sekali, warna dari tanaman sekitar itu bisa digunakan untuk warna batik. Nah dari situ ini sih inspirasinya itu jadi, oh ternyata sekitar kita pun bisa digunakan untuk bahan warna dan itu baik untuk kesehatan. Itu kan nilainya juga, ketika digunakan di badan gitu tuh juga baik gitu Mbak. Jadi nggak merusak lingkungan juga, salah satunya kan ini nggak ada Ah, limbahnya. Nah, itu juga salah satu value-value yang diangkat gitu. Jadi, akhirnya jadi konsisten dengan penggunaan warna alam. Ya, dari wow. situ, Mbak. Tunggu Mbak, Jadi ini tuh warnanya dari tumbuh-tumbuhan di dekat ya lokasi produksinya? salah satunya. Salah Nah satunya, ya oke. Mungkin boleh cerita nggak ini warnanya hijau dan apa nih, abu-abu ya apa? ya. Heeh, itu dari tumbuhan apa Mbak? Jadi nama marengo sendiri itu salah satu tanaman penghasil warna alam. Ya itu hasil, Oh, ketika saya membuat eksperimen itu. Jadi, apa ya, jadi waktu itu menemukan warna itu dan ternyata sudah diteliti juga sama Balai Penelitian Batik bahwa marengo itu bisa digunakan untuk warna alam. Nah, akhirnya kami jadikan brand itu gitu. oh, jadi Dan marengo itu nama tumbuhannya? ya, Wow, menarik ya itu, banget. dan warnanya juga apa ya, warnanya tuh kuning kecoklatan jadi lebih, bagus ya, jadi Hmm. tertarik di situ. Wah, Mbak Nuri, aku penasaran, ini udah pernah ikut Inacraft apa belum? Oh iya ini, Yang kelima kalinya ikut Inacraft. kelima kalinya ikut Inacraft. Betul. Wah, terus, sekarang sebagai youthpreneur itu gimana tuh? Apa yang dirasakan? Ah iya, mmm, jadi saya tuh mengajak ini kan desain-desainnya juga untuk anak muda ya, jadi, Mhm. mengajak untuk anak muda itu suka dengan pewarnaan alam, sehingga kami membuat desain-desainnya itu yang, untuk anak muda juga ada, kemudian juga ada yang, eee, kategorinya dari mulai usia 30 25 lah, 25 itu sampai 40-an. Nah itu, saya mengajak untuk, eee mengedukasi mereka bahwa ini tuh pakai pewarnaan alam dan mereka juga tertarik dengan warna-warnanya karena warna-warnanya itu nggak hanya satu warna di Marengo gitu, ada Mmm. berbagai macam warna dan Mmm. itu, ternyata
ya memang banyak diminati di sini gitu di Inacraft. Oh gitu. Iya. Eee, Sebenarnya ini nih karena aku dunianya tuh dunia yang agak jauh dari fashion. Mungkin aku boleh kayak, eee, dikasih pencerahan kali ya. Sebenarnya kayak trennya zaman sekarang tuh orang itu, suka dengan warna alam. Terus apakah baju-baju yang mereka pakai itu juga, ada pengaruhnya ke kulit, dengan yang penggunaan warna alam ini? Ini bahannya katun apa? Ya ini Iya, katun. katun, Iya heeh. kita punya. Ini produk best selling-nya? Ya benar, ini produk best Ah, seller. Dan ini best yang sell terbaru, yang ini best seller dari setiap kami pameran itu eh, seperti ini modelnya, cuman warna-warnanya berbeda. Misalkan tahun Inacraft kali ini kita membawa warna hijau dengan sogan dan warna ke peach. Itu yang warna terbaru yang habis eksperimen kami gitu. Mbak Jadi Mbak Nuri eksperimen sendiri tuh, nyari iya, warnanya itu sendiri tuh, coba-coba ya, terus coba-coba nanti sendiri. Wow, ya keren banget. ada yang apa namanya, tim kami untuk Untuk ini, implementasi ya, keren betul banget, ya. keren. Mbak Nuri, aku boleh tahu nggak, sekarang timnya udah berapa orang? Untuk tim produksinya itu freelance, kalau yang tetap itu ada 5 orang. Kemudian yang freelance itu sampai ada yang 25 orang. Wow, gimana Mbak kesannya di Inacraft sekarang? Kan ini udah 5 kali ikut. Biasanya Iya, di mana? Biasanya biasanya di Cendrawasih atau di Holby. di Cendrawasih atau di Hall B. Ya, Nah, sekarang di Connecting. Gimana tuh? eh Ad ya Rasanya gimana? Kan beda ya? beda banget Mbak. Ini lebih menambah antusias orang tuh. Dikiranya kita kalau di hall B kan di belakang ya itu Mhm. mereka pada oh nggak dilihatnya tuh belum pernah tahu gitu. Padahal kita sering Ah, tapi di hall B di Hall gitu. B. Ya, nah di sini lebih terlihat lagi gitu. Jadi lebih banyak yang follow-follow juga di Instagram kayak gitu. Itu menambah followers juga. Kemudian lebih ini lagi Naik naik, tuh ya naik penjualannya naik ya? dari segi media sosialnya ya untuk apa namanya, edukasi juga bertambah lagi kan. Hmm. Cuman iya gitu deh. Iya. Mantep nih. Mbak Nuri, mungkin aku mau tahu untuk menggapai pengunjung-pengunjung yang datang ke Inacraft. Kan memang udah ada nih pengunjung yang datang ke Inacraft, tapi ada nggak sih yang dilakukan untuk Oh, menarik lebih banyak orang lagi untuk datang dan ngelihat? Kan pasti jauh ya dari Jogja, pasti ada juga fans-fans yang ada di Jakarta gitu. Gimana caranya ngajakin mereka untuk datang ke sini oh gitu? iya, kalau kita kan memang sudah punya database customer yang sering belanja kayak gitu tuh selalu kita undang setiap event yang kita ikuti di Jakarta gitu. Iya, Wow, jadi ada yang pelanggan yang lama untuk datang lagi, dan di Connecting ini ada banyak pelanggan baru juga gitu. Jadi ada yang lama juga masuk, kemudian yang baru-baru nih yang tambah lagi karena di Connecting ya lebih banyak yang lalu lalang kan lebih banyak gitu. lagi ya, Iya. berarti database-nya tambah panjang nih. Ya alhamdulillah tambah lagi gitu. Oke, ini last question Ya. dari aku, gimana nih, mungkin kesan, ada harapan untuk Inacraft selanjutnya kayak gimana? Oh iya, kalau ini kan Maringga baru pertama kali nih yang di-connecting itu, sangat-sangat ya seneng ya kita, banyak pengalaman di connecting ini. Nah, untuk kedepannya harapannya untuk, media mungkin, lebih luas lagi ya Mbak ya jangkauan untuk, iklan-iklannya, Inacraft. Jadi pengunjungnya tambah banyak lagi gitu sih Mbak. Itu biar kita juga tambah semangat lagi untuk ikut Inacraft selanjutnya. Dengan Oke. tentunya, tema-temanya juga, harapannya juga terus kreatif ya, sesuai dengan temanya, kemudian, tema sama apa ya ini ya, vibe-nya itu juga sama gitu frekuensinya. Jadi kita tambah semangat gitu sih, Mbak. Oke, thank you banget Mbak Nuri udah hadir di sini di Podcraft. Eh, Sobat Crafter, selesai sudah hari ini kita ngobrol dengan Kak Nuri, Mbak Nuri.
jangan lupa di follow Marengo Batik ya. Marengo Batik Instagramnya. Oke, see you.